Halo teman-teman Jesuit Insight, saya Romo Frans Magnus Suseno, Guru Besar Purna Waktu Sekolah Tinggi Filsafat Triakara. Kita sekarang pada akhir tahun 2024, suatu tahun yang bagi kita di Indonesia, bagi bangsa Indonesia, dan juga bagi kita umat Katolik Indonesia cukup serem. Dipilih seorang presiden baru, pemilihan itu didahului oleh kontroversi-kontroversi yang kuat. Tapi akhirnya pemilihan itu berhasil. Kita sekarang melihat positif bahwa Indonesia melakukan tahun politik itu dengan damai, tidak terjadi kerusuhan. Kita secara demokratis sudah cukup dewasa. Akhirnya presiden baru Prabowo Subianto diangkat sebagai presiden bagi 5 tahun yang akan datang. Kita akan memberikan dukungan, tentu selalu dukungan kritis, dengan harapan bahwa ia membawa Indonesia melalui macam-macam tantangan yang ada. Saya bersyukur kepada Tuhan juga bahwa semuanya berjalan begitu baik. Salah satu alasan untuk bersyukur tentu kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia yang amat sangat mengesankan. Paus itu diterima dengan baik sekali oleh seluruh bangsa, oleh mereka yang tidak beragama Katolik. Pertemuan antara Paus dengan tokoh-tokoh agama Indonesia dalam Masjid Istiqlal mendapat respons internasional luar biasa. Dapat Paus diterima baik, akrab. Imam besar Istiqlal yang mencium 2 kali Paus Fransiskus, dan Paus Fransiskus mencium tangannya. Saya sangat mengharapkan bahwa hubungan baik antara agama di Indonesia itu berjalan terus. Barangkali itu malah yang paling bagus. Yang lain ya kita tunggu dulu. Di tahun 2025 kita berhadapan dengan masalah-masalah internasional yang raksasa. Yang satu itu krisis demokrasi di banyak negara. Yang kedua itu kemiskinan banyak negara. Yang ketiga adalah perang-perangan. Yang keempat itu bagi saya mengkhawatirkan keamrukan lingkungan hidup karena umat manusia tidak berhasil mengambil tindakan yang perlu untuk mencegahnya. Kelima itu hanya tantangan dari artificial intelligence AI. Penting sekali kita Indonesia menangani itu. Saya melihat ada 3 hal yang perlu ditangani Indonesia. Di situ juga akan saya ukur prestasi presiden baru Prabowo Subianto. Yang pertama, saya optimis adalah bahwa terus memperkuat tekad untuk saling menerima dalam perbedaan, khususnya dalam perbedaan agama. Adalah tanda baik bahwa tahun yang lalu agama-agama itu bisa damai. Itu harus diteruskan. Yang kedua, Indonesia masih 50% bangsa tidak betul-betul sejahtera, 9% malah miskin. Kalau orang kecil, setengah bangsa, mendapat kesan bahwa Indonesia adalah milik mereka yang di atas,
mereka adalah di Jakarta, di mall-mall dan sebagainya, kita jangan heran kalau mereka akan mencari orientasi ideologis lain daripada Pancasila. Jadi keadilan sosial harus menjadi the real option in Indonesia, option for the poor. Perpolitikan Indonesia harus memberi prioritas pada membuat sejahtera seluruh bangsa. Yang ketiga tentu saja adalah mengakhiri korupsi yang membusukkan Indonesia berbahaya. Kita orang Katolik harus ikut di dalamnya. Kita sendiri harus membuat diri diterima sebagai sahabat baik oleh rekan-rekan dari agama lain. Kita dipanggil untuk memancarkan kasih Tuhan, berarti bahwa kita sendiri dan bangsa merasakan bahwa kehadiran kita adalah suatu berkat bagi semua. Saya berpendapat juga, dan di situ mungkin masih kita melakukan sesuatu. Gereja betul-betul harus menjadi gereja orang miskin. Gereja di mana orang miskin merasa menjadi anggota sepenuhnya, diperhatikan, dibantu, merasa aman. Tentu saja kita orang Katolik betul-betul tidak boleh terlibat dalam korupsi. Amat memalukan kalau orang Katolik itu korup. Itu saja yang saya harapkan bagi kita di tahun depan. Teman-teman, dari penuh hati saya ucapkan